Allah tidak melarang berbuat baik atau berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir dari halaman rumahmu. Dengan rujukan ini maka bolehlah kita berbuat baik dengan sesama manusia, bahkan kepada beda agama. Mari kita bersama-sama mengedepankan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama, seperti firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap akal budimu. Demikian juga kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Memang kita agamaku, agamamu. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk saling bertoleransi dan bahkan untuk bisa saling bekerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak berkenan hadir di kesempatan hari ini di podcast Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan di sini kita membawakan tema tentang sinergitas, kerukunan, toleransi antar umat beragama di Kabupaten Jepara. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, terutama di masyarakat Kabupaten Jepara, karena kita tahu bahwa agama di Kabupaten Jepara ini berbeda-beda. Banyak sekali agama, bahkan komplit ya kayaknya agama di Kabupaten Jepara. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, kemudian ada Katolik, Konghucu, tambah satu kebatinan ya Pak Yai ya. Dan di sini sudah hadir Pak Yai Sila, ini Ketua FKUB Kabupaten Jepara. Ada Bapak Gardana, wakil dari Muhammadiyah Kabupaten Jepara. Ada Bapak Pendeta, Bapak Supriyadi, terima kasih. Nanti akan kita sinkronkan seperti apa sih makna dari toleransi antar umat beragama di Kabupaten Jepara. Dan di sini penerapannya sangat penting menurut kami, dan masyarakat di Kabupaten Jepara juga perlu mengetahui toleransi sepenting apa ini kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin ke Pak Yai Sila dulu, monggo Pak Yai. Ya, terima kasih. Mbak Dinda atau Bu Dinda ya. Sinergitas atau kerjasama gabungan kerjasama dalam rangka untuk kerukunan, satu-satunya adalah toleransi. Ya betul. Jadi toleransi adalah akhlak yang terpuji yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menciptakan kerukunan, sehingga kehidupan kita semua walaupun berbeda-beda agama akan merasa nyaman, harmoni, nyaman beribadah, dan lebih dari itu adalah kita bisa mudah untuk ta'awun atau saling tolong menolong dalam rangka untuk membangun apapun, khususnya membangun Jepara yang kita cintai ini. Iya, untuk membangun apapun ya di Kabupaten Jepara, kita perlu saling guyup, saling rukun, saling menghargai, saling menghormati untuk agama yang satu dengan agama yang lain ini, agar tidak terjadi gesekan, agar tetap Jepara ini semakin maju untuk kedepannya. Meskipun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu juga. Dan di sini sempat tadi disampaikan Pak Yai bahwa kesadaran pada diri kita ini yang penting untuk penerapan toleransi antar umat beragama. Dan Pak Gardana ini dari Wakil Ketua Muhammadiyah Kabupaten Jepara, dari versi MD Muhammadiyah, ini sama-sama Islam ya, antara Muhammadiyah dengan NU ini sama-sama Islam, dan nanti Pak Yai ini yang menengahi. Di sini itu semuanya satu gitu ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Pak Gardana, seperti apa cara pandang Pak Gardana untuk sikap-sikap yang harus kita ambil menghadapi perbedaan agama di Kabupaten Jepara ini yang paling tepat, yang paling baik untuk kita samakan
baik itu dari agama yang satu dengan agama yang lain maupun Islam yang ada bermacam-macam keyakinan ini juga, seperti apa Pak Gardana? Ya, terima kasih Mbak Dinda atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sila. Sebenarnya kita tuh punya tujuan yang lebih luas lagi, lebih penting, itu adalah membangun Indonesia, atau dalam hal ini membangun Jepara, itu supaya masyarakatnya itu adil dan makmur begitu. Jadi toleransi itu salah satu penopang supaya kita tuh tetap bersatu, begitu. Jadi bagi kami, jangankan saya dengan Pak Pendeta, Pak Pri begitu ya, saya sekeluarga aja memahami Islam dalam misalkan sama-sama mengamati aja juga ada perbedaan pandangan, apalagi dengan NU, apalagi dengan Kristen. Tapi toleransi itu yang kami kedepankan. Kita tuh punya tujuan yang lebih besar lagi, bagaimana keluarga kami, bagaimana kota kita ini maju, makmur hidup. Kita nggak bisa membedakan antara yang muda dan tua bergabung, antara perbedaan agama bergabung, antara semua disiplin ilmu, kemudian masing-masing pekerjaan, nggak ada yang bisa dipisah-pisahkan. Jadi kita toleransi itu di semuanya, bukan sekedar agama. Toleransi itu semuanya, tidak hanya sekedar di agama. Iya. Jadi kita itu meskipun agama yang satu dengan agama yang lain, tidak melihat agama, kita saling menghormati, itu memang penting. Iya. Kita saling menghargai, ya memang begitu loh ya. Iya, kita saling guyup, saling rukun, itu memang yang harus diterapkan begitu ya. Terlebih ini ada perbedaan agama, ayolah kita sama-sama, begitu ya Pak Gardana. Setidaknya yang saya sampaikan tidak salah ya? Tidak. Alhamdulillah, benar. baik. Terima kasih Pak Gardana, Bapak Yai. Sekarang ke Pak Pendeta ya. Pak Yai Kristen kalau orang menyebut ya. Ustadz Kristen. Pak Ustadz Kristen, Pak Supriyadi. Di sini kami pengen tahu Pak, ini kan Pak Supriyadi kebetulan berdomisili di daerah Bondo ya Pak ya. Betul. Di sini Bondo itu lokasi yang memang berbeda agama. Bisa langsung menerapkan ke dunia, ke kehidupan sehari-hari. Toleransi seperti apa sih yang diterapkan di sana? Kita semua pengen tahu Pak, kerukunan antar umat beragama di Desa Bondo bisa diceritakan. Terlebih Pak Supriyadi ini adalah ustadznya Kristen, Pak Pendeta di sini yang memimpin umat Kristen begitu, yang dipercaya, yang dituakan. Mungkin bisa diceritakan Pak, seperti apa kondisi di Desa Bondo? Bisa kami terinspirasi gitu Pak. Terima kasih. Jadi untuk toleransi itu kan adalah roh dari kebersamaan. Jadi roh dari toleransi itu adalah apa yang kita lakukan bisa menghormati sesama, menerima sesama, dan dari sanalah kita akan bisa lebih memahami dari perbedaan itu, karena rohnya adalah toleransi yang harus menerima dari perbedaan itu, sehingga kami melakukan itu dengan tanpa memandang ras, agama, tapi lebih kepada kebersamaan, dengan tidak pernah melupakan menghormati kedudukan agama saudara-saudara kami yang lain, Islam. Maka kami di sana bisa diterima, sangat-sangat terbuka, dan kami pun bisa menerima saudara-saudara kami yang Muslim. Maka bisa terjadi pembangunan masjid, pembangunan gereja yang dikerjakan bersama-sama. Wah, luar biasa ini ya. Iya, saling mendukung, saling menolong, saling memberikan support. Iya. Itu. Jadi ketika kami lemah, teman menguatkan dengan memotivasi, mengedukasi, karena ini sangat penting dari toleransi ini, dengan kebersamaan yang bisa saling membangkitkan semangat atau gairah untuk melanjutkan capaian kita, yaitu kedamaian, cinta kasih yang ada, dengan tanpa
membedakan melalui kebencian. Perbedaan Hal yang ada, wajar. adalah hal yang wajar, Iya. tapi bukan harus dengan kekerasan, dengan kebencian. Maka kami di sana bisa menerima saudara-saudara kami yang Muslim dengan utuh dan penuh, sehingga ketika keluarga saudara kami ini dua agama dalam satu rumah, Ada ya Pak yang seperti itu? ada banyak. Iya. Ketika ada kajatan, kami diundang. Kalau itu Muslim yang punya kajat, kami diundang tasyakuran di situ. Sebaliknya, saudara-saudara kami kalau kami punya kajat datang juga. Dan itu di masyarakat. Dan secara agamis itu kami membangun gereja dengan tanpa diundang, itu saudara-saudara kami datang untuk menolong, menopang, mensupport kami, dan dengan gigih dan semangatnya untuk menjadikan Bundu ini teladan toleransi. Sebaliknya, gereja mendukung saudara kami Muslim dengan memfasilitasi ketika membangun masjid, perluasan, dibuat yang lebih besar lagi, karena termasuk pusat keagamaan Islam yang ada di sana. Itu sehingga kami dari gereja melimpahkan tanah untuk perluasan masjid, Pembangunan masjid itu. Masya Allah. Nah, ini memang Iya. yang jarang terjadi mungkin. Ya, ini Pak, ya, Tapi ya. ada, Dan ya? ini ya, dan itu terjadi di tempat Desa kami Bundu. di Bundu. Iya. Nah, inilah keadaan kita sebenarnya. Bundu adalah bagian kecil dari Jepara. Besarnya Jepara adalah kebersamaan. Untuk toleransi itu supaya dipegang teguh, gigih, dan mari untuk membuat Jepara ini tetap bersinergi, tetap kuat dalam keagamaan untuk membawa pembangunan lebih maju lagi untuk masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Semoga itu bisa kita terapkan di daerah lain. Desa Bundu adalah desa percontohan untuk toleransi antar umat beragama. Keren banget, salut. Dan alhamdulillah ini kita sedikit dapat pencerahan lewat podcast ini. Dan dari Pak Yai mungkin bisa disampaikan Pak Yai, kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan, meskipun di Jepara ini guyub rukun ya Pak ya, tapi kalau kita melihat di luar Jepara, di sana-sana lah gitu loh, tidak berani menyebutkan di mana, tapi kalau toh itu terjadi perbedaan-perbedaan, harus bagaimana sih kita mensikapinya gitu Pak Yai, selaku ketua FKUB yang baru ini, setidaknya kita terinspirasi dari apa yang disampaikan Pak Yai. Monggo. Yang pertama, Mbak Dinda, kita lewat dialog, kita lewat pendekatan, agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Kuncinya adalah dialog, Dialog, ya. didekati, Kita pendekatan, iya, diajak ngobrol. Maka sekali lagi agar tidak mudah muncul seperti itu, kita harus silaturahim. Silaturahmi. Kita harus ada kekuatan persaudaraan. Kalau sudah terjadi persaudaraan yang kuat, itu mudah untuk menangkis munculnya hal yang tidak baik itu. Tapi kalau tidak saling mengenal, tidak pernah silaturahim, itu mencarinya sulit itu untuk mendamaikan dan lain sebagainya. Pokoknya kuncinya adalah kita harus sering silaturahim, persaudaraan kita rekatkan, sehingga nanti mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Gitu loh, dialog, terapat dan sebagainya. Itu. Pak Yai ini adalah ketua FKUB yang baru. Saya juga pengen tahu gebrakan-gebrakan yang paling dekat ini yang nanti akan dilakukan. Seperti yang Pak Yai sampaikan tadi, kami juga timbul pertanyaan, pendekatan, diajak ngobrol dan lain-lain. Apa sih yang akan dilakukan dalam hari-hari dekat ini Pak Yai? Yang pertama, insya Allah kami akan anjang sana ke tempat-tempat ibadah, yaitu agama yang ada di Jepara. Gitu. Lah disitulah nanti kita mengadakan dialog dengan komunitas keagamaan itu, sehingga nanti tambah akrab gitu. Yang akhirnya saling memahami, kemudian kita mudah untuk ta'awun atau istilahnya tolong menolong. Hal apapun nanti yang
penting adalah demi Jepara. Demi Jepara. Demi Jepara. Iya, ya Jepara mulus. Iya, mulus. Iya, mulus semuanya, mulus agamanya, mulus toleransinya, semuanya mulus, jalannya juga. Walaupun belum dilantik, saya Iya. sudah anjang sana, tapi belum semuanya ya. Belum merata ya Pak ya. Di mana pelajaran kami sudah bertemu Iya, di iya. Kodono, Iya. ya. Kemudian sudahlah. Mudah-mudahan untuk ke depan ini kami pengurus FKUP akan melakukan itu, sehingga betul-betul ada keakraban lah. Ketika ada sesuatu mudah untuk menyelesaikan. Gitu. Itu Dan tidak ada perbedaan. Aman lah ya Jepara. Aman. Semoga aman. Baik-baik terkendali. aja, insya Allah. Baik-baik saja. Baik, terima kasih Pak Yai. Saya mau ke Pak Gardana, ini dari Wakil Ketua Muhammadiyah Kabupaten Jepara. Dan Muhammadiyah ini juga Islam ya. Ada NU, ada Muhammadiyah. Di sini yang disampaikan Pak Gardana, kita juga pengen tahu bagaimana sih meskipun di Kabupaten Jepara ini berbagai macam agama, bahkan komplit semuanya ada. Dari cara pandang Pak Gardana, ini seperti apa harapan-harapannya, sinergitas dengan pemerintah, himbauannya dari Pak Gardana, pinginnya bagaimana kerukunan ini akan dibawa kemana begitu, supaya kita ini semoga kita berdoa tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti di daerah-daerah lain yang ada gap sana sini. Semoga Jepara aman terkendali. Silahkan Pak Gardana. Ya, terima kasih Mbak Bunda. Seperti tema pada kali ini, itu toleransi. Kita memang dari berbagai macam agama, dari berbagai macam aliran gitu. Bahkan bukan sekedar toleransi, kita harus bekerja sama untuk membangun dalam hal ini membangun Jepara adalah Jepara mulus ya. Tapi secara keseluruhan ya kita bangun ekonominya, kita bangun budayanya, begitu ya. Sehingga akan terjadi kerjasama yang baik di semua lapisan masyarakat, bahkan juga antar agama dengan pemerintah. Pemerintah juga terbatas kok, gitu kan. Pemda itu banyak dinas, banyak departemen, banyak bidang itu juga terbatas. Harus kita sebagai masyarakat itu harus mensupport itu. Kita harus menghilangkan prasangka, menghilangkan sekat-sekat, ya begitu ya. Kita bertoleransi, bahkan lebih dari itu, mari kita bekerja sama. Lintas usia, lintas agama, lintas ras, kita bangun Jepara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tadi. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Gardana. Adem sekali rasanya ya apabila itu memang terus kita terapkan di Kabupaten Jepara. Kita semua harus guyup rukun untuk menjadi satu. Jepara makmur, Jepara sejahtera, Jepara memesona. Pak Yai, ini selaku Ketua FKUB yang baru, harapan dan himbauan, sinergitas dengan pemerintah pinginnya yang seperti apa ke depannya untuk membangun kerukunan antar umat beragama ini Pak Yai? Terima kasih. Sinergitas akan kita kuatkan, yakni kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahkan juga dengan pemerintah. Ya, karena kami ini membantu pemerintah daerah, Mbak Dinda. Iya, betul. Kami forum yang difasilitasi oleh pemerintah, jadi sifatnya saya membantu pemerintah menjaga kerukunan umat beragama agar nyaman, agar agar harmoni, khususnya dalam ibadah agama masing-masing, tidak ada gangguan apapun. Itu maka kita sinergi ya dengan tokoh agama, kemudian sampai ke komunitas keagamaan, umat, dan juga kepada pemerintah yang ada di pemerintah daerah. Ya. Baik. Yang terakhir, Mbak Dinda, dengan kerukunan, anugerah Allah akan mudah di kita. Ketika pecah belah, maka andap yang ada. Semoga aman terkendali untuk Jepara. Amin. Pak Pendeta, gimana nih meskipun Bondo ini begitu guyup rukun luar biasa, desa percontohan untuk toleransinya, tapi setidaknya Pak Pendeta ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, terutama juga
mungkin yang luar Jepara bisa terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Pendeta ya tentang kerukunan ini. Iya. Seperti apa harapan dan himbauan dari Pak Pendeta? Terima kasih. Yang pertama, kita harus pegang Undang-Undang Dasar yang mengatur negara ini sampai pada kebebasan untuk memeluk agama yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, kita harus juga pegang teguh Pancasila karena di dalamnya adalah tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan masing-masing ketuhanan Yang Maha Esa. Karena dari perbedaan inilah Bhinneka Tunggal Ika akan terwujud nyata. Dan dari kebinekaan ini menjadi satu dengan tanpa membedakan agama satu dengan yang lain, tapi kita mengedepankan untuk kita lebih bertoleransi, semakin menguatkan teman-teman kita walaupun berbeda. Ya. Itu bukan berarti satu kesalahan. Betul. Perbedaan bukan berarti satu kebencian. Tapi dari perbedaan itu ternyata ada sesuatu yang indah ketika toleransi itu dihidupi dalam semua agama. Iya. Dan mari ini bukti yang kami lakukan di Bundu itu seperti itu. Sehingga kita genggam teguh prinsip toleransi ini supaya berdampak luas. Jepara kita tidak hanya berbicara di sini para tokoh, Iya. wah enak, baik, sejuk dan sebagainya. Iya. Tapi aras bawah yang kita tidak pernah tahu gejolak itu, mari kita lihat dari sekarang. Dengan pertemuan ini mengajak pada kita semuanya untuk lebih mau peduli pada agama satu dengan yang lain, dengan mendudukkan toleransi beragama ada di tengah-tengah komunitas masyarakat yang ada di Jepara. Itu. Amin, amin. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak Pendeta. Jepara makmur, Jepara sejahtera, Jepara memesona, gemah ripah lojinawi, tata tentrem karto raherjo. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Pak Yai, Ya, terima kasih sama-sama. Mas Gardana, terima Sama-sama. kasih Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.